Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahirya Siregar dengan NIM 2406-10091. Di sini saya akan membuat video mempresentasikan mengenai inovasi dan juga teknologi dalam bisnis medis untuk memenuhi tugas dari MKU TIK. Nah, mengenai inovasi dan juga teknologi dalam bisnis medis, di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama sekali itu digital marketing untuk layanan medis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan digital marketing untuk layanan medis? Itu adalah strategi pemasaran menggunakan media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menarik pasien baru, mempertahankan loyalitas pasien, serta membangun citra profesional fasilitas kesehatan dengan tetap mematuhi etika kedokteran dan juga regulasi yang berlaku. Lalu tujuannya, jadi ada beberapa nih. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah pasien dan juga penggunaan layanan. Yang kedua, untuk memperluas jangkauan promosi. Yang ketiga, untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, untuk membangun kepercayaan dan juga reputasi fasilitas kesehatan. Nah, lalu setelah tujuan, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dari digital marketing. Jadi ada beberapa website yang memang membantu ataupun menjadi strategi bagi digital marketing ini. Yang pertama, ada website resmi. Itu untuk menyediakan informasi mengenai apa? Mengenai profil dokter, layanan, jadwal praktik, tarif, artikel kesehatan, dan juga pendaftaran online. Lalu yang kedua, ada SEO. Nah, itu untuk mengoptimalkan website agar mudah ditemukan di mesin pencarian seperti apa? Seperti Google, Chrome, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu ada SEM, itu untuk menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau calon pasien secara cepat. Nah, salah satu contohnya seperti kalau kita menonton YouTube, nah biasanya di situ nanti ada sela-sela iklan. Nah, iklannya itu akan iklan berbayar untuk apa? Untuk menjangkau calon pasien dengan secara cepat. Nah, lalu ada media sosial. Nah, ini dengan memanfaatkan Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Untuk apa? Untuk membagikan konten edukasi ataupun informasi layanan dan juga promosi kesehatan. Lalu ada konten marketing, yaitu membuat artikel, video, infografis, webinar, dan juga podcast yang informatif. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada email dan juga WhatsApp bisnis, itu digunakan untuk pengingat jadwal kontrol, promosi layanan, edukasi, serta mempermudah kita dengan pasien inilah dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu adalah keunggulan. Jadi ada beberapa keunggulannya. Yang pertama adalah jangkauan luas dengan biaya yang relatif efisien. Karena in this economy, biaya itu semuanya meningkat. Jadi dengan ini jangkauannya bisa luas ya, bisa tersebar kemana-mana hanya dengan internet ya, karena internet semuanya punya akses, dan juga biayanya relatif efisien. Dengan apa? Dengan seperti HP, tablet, laptop, ataupun dengan kuota internet. Nah, hanya dengan itu kan, itu biayanya relatif efisien ya. Lalu keunggulan yang kedua ada meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas pasien. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir itu kinerja pemasaran dapat diukur melalui jumlah pengunjung website, interaksi media sosial, dan juga jumlah pasien baru. Lalu kalau ada keunggulan, pasti ada tantangannya juga nih. Yang pertama, itu persaingannya yang tinggi. Kenapa? Karena media sosial itu dapat diakses oleh siapapun, jadi semuanya akan berlomba-lomba. Karena itu tadi salah satu keunggulannya, jangkauannya sudah luas dengan biaya yang relatif efisien. In this economy, pasti semua orang akan berlomba-lomba menggunakan keunggulan itu tuh. Nah, jadinya apa? Itu meningkatkan dari persaingannya. Jadi persaingannya itu bisa tinggi, itu salah satu tantangan yang dapat kita temui. Lalu yang kedua, perubahan algoritma dari media sosial. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data pasien. Yang keempat, harus mematuhi etika promosi ataupun layanan kesehatan. Karena kan semuanya kita itu ada etikanya ya. Jadi kita harus mematuhi etika promosi layanan kesehatan, terlebih itu di ruang publik. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan AI dan juga IoT dalam bisnis kesehatan. Yang pertama sekali itu adalah AI. Untuk kepanjangannya itu adalah Artificial Intelligence. Jadi AI ini, Artificial Intelligence, itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer menganalisis data, belajar dari pola, dan juga membantu pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, lalu ada pemanfaatan AI dalam kesehatan. Jadi ada beberapa. Yang pertama, untuk membantu diagnosis penyakit melalui analisis ronsen, CT scan, MRI, ataupun foto medis. Yang kedua, itu mendukung dokter dalam menentukan diagnosis dan juga terapi, yaitu clinical decision support system. Yang ketiga, memprediksi risiko penyakit seperti diabetes, stroke, ataupun gagal jantung. Yang keempat, mengotomatisasi administrasi seperti pencatatan rekam medis dan juga penjadwalan. Misalnya nih, kalau dulu catatan medis itu hanya ditulis melalui kertas ya. Nah, kalau sekarang hanya dengan dari AI ini pun akan
akan membantu mempermudah untuk administrasi tadinya untuk rekam medisnya. Lalu ada chatbot kesehatan untuk membantu pertanyaan pasien dan juga membantu screening awal. Nah, ini tuh di WA juga ada ya sekarang chatbot, apalagi di Google itu sangat banyak chatbot kesehatan yang memang tersedia yang membantu ataupun menjawab pertanyaan dari pasien dan membantu screening awal. Jangankan sebagai dokter, kita sebagai mahasiswa kedokteran aja merasa terbantu dengan AI ini. Terlebih kan kita setiap hari tuh ada yang namanya kelas tutorial. Nah, kelas tutorial ini kan kita diberikan sebuah skenario yang berisi kasus yang mana di situ membantu kita dalam bagaimana sih cara kita istilahnya bagaimana sih cara kita memecahkan kasus tersebut. Nah, itu bisa dengan bantuan AI membuat landasan pikiran kita itu jauh lebih terstruktur dan jauh lebih dalam. Nah, lalu kita sekarang membahas manfaat AI. Yang pertama itu adalah diagnosis lebih cepat dan juga akurat. Yang kedua, mengurangi kesalahan medis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga produktivitas tenaga kesehatan. Karena kan itu dari segi biaya juga sangat terbantu ya. Lalu kalau ada manfaat pasti ada tantangannya. Yang pertama, keamanan data pasien. Karena kan kalau ini di ruang publik semuanya bisa akses, jadi keamanan data pasien ini tidak terlalu aman lah ya. Lalu yang kedua, biaya implementasi. Yang ketiga, risiko bias algoritma. Yang keempat ataupun yang terakhir, membutuhkan regulasi yang jelas. Nah, lalu setelah AI, di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT. Itu adalah Internet of Things. Jadi IoT adalah jaringan perangkat kesehatan yang memang saling terhubung melalui internet sehingga mampu mengirimkan data kesehatan secara real time. Contohnya apa? Seperti smartwatch, glukometer digital, tensimeter digital, pulse oximeter, continuous glucose monitoring ataupun CGM. Nah, pas banget nih, sekarang kan kita udah lewat nih blok endokrin dan juga sekarang lagi sistem digestif. Nah, kan kemarin kita ada nih belajar bagi pasien-pasien DM ya kan, diabetes mellitus, mereka kan ingin memonitoring gula mereka sendiri kan tanpa harus ke pelayanan kesehatan. Nah, dengan apa? Dengan continuous glucose monitoring ini salah satunya CGM. Nah, untuk smartwatch sendiri itu sekarang banyak banget ya beredar, semua orang pakai, apalagi ada Strava ya sekarang. Jadi orang melihat denyut nadinya, terus juga dari pernafasannya, semua bisa dilihat dari smartwatch itu. Dan glukometer digital juga ada. Untuk tensimeter digital itu sekarang udah banyak juga sih di beberapa klinik. Kayak kemarin saya waktu sakit datang ke klinik itu dia sudah menggunakan tensimeter digital. Lalu untuk pemanfaatan dari IoT sendiri, yang pertama memantau tekanan darah, denyut jantung, kadar gula darah dan juga saturasi oksigen secara real time. Itu udah pasti ya. Contoh-contoh perangkatnya tadi juga udah dijelasin. Lalu yang kedua itu monitoring pasien penyakit kronis dari rumah. Jadi pasien penyakit kronis ini nggak perlu lagi nih sering-sering datang ke rumah sakit. Nah, hanya dengan monitoring jadi nggak perlu ketemu secara langsung. Nah, itu salah satu dari manfaat IoT ini. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir itu mendukung sistem smart hospital melalui pelacakan alat medis dan juga pemantauan pasien. Lalu manfaat IoT itu yang pertama deteksi dini komplikasi, yang kedua mengurangi kunjungan rumah sakit karena itu tadi kan monitoring pasien penyakit kronis bisa dari rumah, jadi itu akan mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Dan itu kan menjadi efisien tempat ya, karena rumah sakit itu kalau sekarang rame banget, padat banget. Jadi efisiensi tempat itu sangat penting sebenarnya. Nah, salah satu manfaat dari IoT ini ya untuk mengurangi kunjungan rumah sakit karena dia dapat memonitoring pasien penyakit kronis dari rumah. Lalu meningkatkan kualitas pemantauan pasien. Nah, lalu untuk tantangannya keamanan cyber itu yang pertama, koneksi internet yang tidak stabil itu pasti. Karena kan ini kita menggunakan internet nih. Pasti untuk itu kan kita perlu kuota internet. Nah, sedangkan kuota internet itu dia tidak stabil, dia fluktuatif, bisa bagus kadang bisa tidak bagus. Nah, karena itu juga menjadi salah satu sebuah tantangan ya bagi kita. Nah, lalu yang terakhir itu biaya perangkat dan juga pemeliharaan. Karena kan biaya dari perangkat dan juga pemeliharaan in this ekonomi sangat-sangat meningkat dan juga sangat mahal. Jadi itu salah satu menjadi tantangan bagi kita ya. Lalu selanjutnya ada aplikasi telemedicine dan juga home care. Yang pertama itu yang akan saya bahas mengenai telemedicine. Jadi dari definisinya dulu, telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi seperti apa? Video call, telepon ataupun chat. Nah, jadi ada beberapa jenis layanannya. Yang pertama telekonsultasi dengan dokter, yang kedua telemonitoring pasien menggunakan perangkat digital, yang ketiga teleedukasi kesehatan, dan yang terakhir e-resep dan juga konsultasi obat ataupun telefarmasi. Nah,
jenis-jenis layanan tadi tuh sekarang tuh udah banyak banget beredar. Yang pertama kayak telekonsultasi dengan dokter ya, seperti Halodoc, mereka menyediakan chat, video call juga bisa sih dari telepon. Nah, itu salah satu contoh nyata dari jenis layanan dari telemedicine ini. Nah, untuk manfaatnya pastinya memudahkan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil, karena daerah terpencil itu layanan kesehatan itu fasilitasnya ya sangat-sangat jauh untuk ditempuh. Nah, karena aplikasi telemedicine itu sangat membantu nih bagi daerah-daerah terpencil, karena nggak perlu lagi nih mereka mengakses layanan kesehatan jauh-jauh. Hanya dari aplikasi telemedicine juga sudah bisa dilakukan. Lalu yang kedua, untuk mengurangi biaya dan juga waktu perjalanan. Nah, juga itu tadi juga ya, karena kan sangat jauh perjalanan, biayanya juga keluar, waktu perjalanannya juga sangat mungkin jauh, jadinya lama. Nah, jadi ya karena aplikasi telemedicine ini kita nggak perlu lagi pergi-pergi, jadi biaya nggak keluar, terus juga waktu perjalanannya juga nggak keluar, waktu kita nggak habis untuk itu ya, hanya karena aplikasi telemedicine ini sangat-sangat membantu ya. Lalu selanjutnya untuk membantu pemantauan penyakit kronis, karena kan pemantauan penyakit kronis tadi itu bisa dilakukan dari rumah juga ya. Lalu mengurangi risiko penularan penyakit infeksi. Nah, pasti kalau ada manfaat ada keterbatasannya. Yang pertama, pemeriksaan fisik terbatas. Itu pasti, karena kan kita hanya melalui aplikasi ya, misalnya dari video call, telepon ataupun chat, nggak tatap muka nih antara si dokter dengan pasien. Jadi si dokter pun nggak bisa nih melakukan pemeriksaan fisik gitu kan. Jadi memang keterbatasannya salah satunya pemeriksaan fisiknya terbatas. Lalu yang kedua, bergantung pada kualitas internet. Lagi-lagi kita menyinggung kualitas internet, karena memang kan kita mengakses internet ini melalui kuota internet, kita butuh kuota internet. Sedangkan kuota internet tadi itu tidak stabil, jadi fluktuatif, bisa bagus, bisa tidak. Makanya salah satu keterbatasannya itu dia bergantung pada kualitas internet. Lalu yang terakhir, dia tidak cocok untuk kondisi gawat darurat. Itu pasti ya, karena salah satu keterbatasannya itu adalah pemeriksaan fisiknya terbatas. Apalagi terlebih lagi untuk kondisi gawat darurat yang memang kita harus langsung berikan tata laksana segera. Nah, itu salah satu keterbatasan dari aplikasi telemedicine. Nah, sekarang mengenai home care. Jadi apa sih home care itu? Jadi home care itu adalah pelayanan kesehatan yang memang diberikan langsung di rumah pasien oleh tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu datang ke rumah si pasien itu secara langsung. Kalau telemedicine kan lewat video call tadi ya, video call, chat, telepon. Nah, kalau home care ini ya tenaga kesehatannya itu datang langsung ke rumah. Nah, untuk pelayanan home care ini ya ada pemeriksaan dokter, perawatan oleh perawat, fisioterapi. Nah, paling sering tuh fisioterapi, apalagi saya sendiri pun pernah mengalami karena saya itu stroke. Jadi fisioterapinya datang ke rumah untuk melakukan fisioterapi. Lalu perawatan luka. Nah, kalau ini sih kemarin kita udah belajar ya untuk pasien-pasien DM, apalagi dengan komplikasi di kaki ya. Nah, itu kan sering kali ya dilakukan perawatan luka. Lalu ada pengambilan sampel laboratorium, lalu perawatan lansia dan juga pasien pasca operasi. Nah, untuk manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan pasien, karena kenyamanan pasien itu sangat-sangat penting ya. Kalau pasiennya nggak nyaman, kita nggak akan bisa tuh. Lalu yang kedua, mengurangi rawat inap. Dan yang ketiga, mempercepat dari pemulihannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.